Shalom, selamat Sabat untuk seluruh permisa di mana saja saudara berada. Lebih khusus kepada seluruh anggota Gereja Masyarakat Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat dan juga yang memiliki kesempatan bergabung bersama kami di Daerah Misi Papua Barat dalam program Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat akan mampu memberikan penguatan iman dan pemulihan rohani, serta pengharapan akan keselamatan setiap orang di dalam Kristus. Belajar melalui pelajaran Sekolah Sabat adalah cara belajar Alkitab yang sistematik. Yang pertama, itu dapat memperkaya pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menolong kita memahami prinsip-prinsip rohani yang benar, yang relevan dengan zaman sekarang ini maupun zaman yang akan datang, serta relevan dengan firman itu sendiri. Yang ketiga, memiliki pengalaman iman dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Dan yang keempat, dapat mampukan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi Kristus. Yang menarik di sini bahwa pelajaran Sekolah Sabat bersifat inklusif. Artinya, terbuka bagi semua kalangan usia. Hal ini menjadikan pelajaran Sekolah Sabat sebagai suatu sarana pendidikan iman yang berkelanjutan seumur hidup. Dan setiap orang yang belajar akan menolong dia menjadi saksi-saksi Yesus yang lebih efektif sehubungan dengan kebenaran dan kasih Kristus bagi orang lain. Di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat yang luas. Dengan demikian, melalui pelajaran Sekolah Sabat, umat akan percaya bukan hanya dikuatkan dalam iman, tapi juga diperlengkapi dalam pelayanan dan saksi bagi Kristus, dan akan menolong membawa terang Injil ke seluruh dunia yang penuh dengan kegelapan. Kiranya program Belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat ini akan menjadi berkat terpenting bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Sabat. Seluruh pemirsa West Papua Adventist Network, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab melalui diskusi Sekolah Sabat pada saat ini, saya mengundang kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami dapat rasakan itu dalam kehidupan kami. Sehingga di Sabat ini kami boleh kembali berkumpul untuk menyaksikan dan memberitakan kebenaran kasih Tuhan. Saat ini kami sedia untuk memasuki satu pembelajaran penting tentang Alkitab melalui diskusi Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kami sehingga di dalam diskusi ini kami dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Setiap pembelajaran kebenaran-kebenaran yang kami dapatkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, pemirsa yang mendengarkan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh program diskusi ini ke dalam tangan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar semuanya berjalan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom umat-umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Beberapa saat ke depan kita akan berbicara tentang buku Keluaran yang ditulis oleh Musa sekitar 1500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Buku Keluaran adalah buku yang hampir komplit menyatakan dan menunjukkan tentang karakter Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang penuh kasih, Ia adil, Ia setia, Ia penuh belas kasihan, Ia memelihara, Ia melindungi, bahkan Ia mengampuni. Buku Keluaran adalah buku tentang Tuhan. Tuhan yang memberikan kelepasan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Tuhan yang digerakkan oleh kasih dan keadilannya mendemonstrasikan karakternya di depan bangsa Israel dengan dalam peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan dan sangat luar biasa. Dan tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel akan juga Dia lakukan bagi kita saat ini, walaupun dalam cara yang berbeda, untuk memberikan kita keselamatan dan memberikan kita kelepasan. Buku Keluaran juga sesungguhnya adalah hasrat Allah untuk menunjukkan tentang hasrat Allah untuk membangun kembali hubungan yang dekat, yang lebih karib, yang lebih akrab antara Allah sebagai Khalik dan kita sebagai ciptaannya. Dan tindakan bangsa Israel yang tidak konsisten dalam hal kesetiaan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam buku 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11, dia katakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka bangsa Israel dan menjadi contoh, dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir dari zaman akhir ini. Berapa peristiwa dalam buku Keluaran yang sangat luar biasa telah terjadi, dan kita akan bahas beberapa dari peristiwa itu sepanjang 3 bulan ke depan. Mulai dari keberadaan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, hingga pada dibangunnya bilik yang suci atau Ka'bah yang kemah yang suci, Ka'bah yang suci yang menjadi pusat aktivitas spiritual dari bangsa Israel. Kehadiran kemah suci itu adalah perwujudan dari kerinduan Allah untuk tinggal bersama-sama, membangun hubungan yang dekat dengan umat-umatnya. Dalam pelajaran yang pertama, kita menyaksikan hal yang tragis terjadi pada bangsa Israel. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka direndahkan, mereka hidup tanpa harapan, dan sepertinya semuanya tidak ada akhirnya, hingga Tuhan dalam inisiatif dan dorongan kasih-Nya bertindak untuk menghadirkan harapan itu bagi bangsa Israel. Saat ini sebagai orang percaya, kita mengalami hal-hal yang seperti atau hal-hal yang sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Jika kita mengalami itu dan membuat kita harus menangis, kita menjerit, kadang kita ingin untuk berteriak, memprotes, karena kita disakiti, karena kita dilukai, kita diperlakukan tidak adil, maka itu akan mengundang inisiatif Tuhan untuk turun dan bertindak untuk menolong kita. Sehingga seperti bangsa Israel, kita juga menemukan pengharapan itu. Saat ini, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan melihat datangnya pengharapan itu dari Tuhan yang kita sembah. Yakub beserta anak cucunya yang pindah ke Mesir berjumlah 70 orang. Tetapi kemudian oleh kuasa Tuhan, maka mereka bertambah banyak, berlipat ganda, dan Alkitab menggambarkan jumlah mereka tak terbilang banyaknya, dan mereka memenuhi seluruh tanah Mesir. Kemudian muncullah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf, sehingga dia menjadi sangat ketakutan dengan jumlah bangsa Israel yang banyak itu, dan pikirnya hal ini menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Oleh sebab itu, dia mengupayakan bagaimana supaya menekan pertumbuhan penduduk Israel di Mesir, melakukan banyak tindakan-tindakan yang keji untuk menekan pertumbuhan orang Israel. Yang pertama, dia menyuruh supaya dilakukan kerja paksa atas seluruh bangsa Israel. Diharapkan kerja paksa ini dapat menekan pertumbuhan. Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan, Tuhan tetap memberkati orang Israel, walaupun mereka bekerja secara paksa pada siang hari, tetapi Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka tetap bertambah banyak. Upaya kedua yang dilakukan oleh Firaun adalah dia menyuruh bidan-bidan Mesir yang membantu persalinan dari ibu-ibu Israel dengan satu perintah: kalau yang lahir adalah anak laki-laki, maka harus segera dibunuh. Tetapi kalau anak perempuan, biarkanlah hidup. Tetapi apa yang dilakukan bidan-bidan ini yang bernama Shifra dan Puah? Mereka takut akan Allah Israel, dan mereka tidak mau melakukan perintah Firaun, dan mereka tidak membunuh bayi laki-laki yang lahir di dalam kehidupan orang Israel.
Jadi populasi itu tetap bertambah banyak. Dan selanjutnya upaya ketiga yang dilakukan adalah bahkan Firaun menyuruh, memberi perintah bahwa seluruh orang-orang Mesir dapat membunuh setiap anak laki-laki orang Israel dengan melemparkan mereka ke dalam sungai Nil. Demikian usaha-usaha Firaun untuk dapat menekan pertumbuhan orang Israel. Dalam tema besar tangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan yang melibatkan manusia dan antek-anteknya, maka digambarkan di dalam pelajaran ini setan dengan anteknya Firaun berusaha untuk membunuh dan membinasakan bangsa Israel. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih Penyayang yang secara aktif melindungi bangsa Israel. Setiap usaha-usaha yang dilakukan setan dan anteknya untuk membunuh dan membinasakan bangsa Israel dapat digagalkan. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel tetap bertumbuh, beranak cucu, berlipat kali ganda, bahkan memenuhi seluruh tanah Mesir. Demikian pula di dalam kehidupan kita saat ini. Setan berusaha membunuh dan membinasakan, tetapi Allah adalah oknum yang aktif, melindungi, memeliharakan kita, bahkan memberkati kita. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Shalom, senang rasanya bisa berjumpa dengan sahabat rohani dimanapun Anda berada. Saat ini kita membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang pertama dalam triwulan yang ketiga dengan judul penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Saya akan membahas lebih khusus lagi pada pelajaran hari Senin dengan subjudul latar belakang sejarah. Ada dua pertanyaan penting yang menjadi ringkasan pelajaran kita pada hari Senin. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi yang melatar belakangi keberadaan bangsa Israel di tanah Mesir. Dalam Kejadian 15 ayat 13-14 memberikan kepada kita informasi Allah pernah menubuatkan kepada Abraham bahwa suatu saat nanti keturunannya akan diperbudak di tanah asing dan Allah akan menghukum mereka yang memperbudak akan umat-umatnya dan membebaskan mereka. Itu terjadi pada saat di masa daripada Yakub dan anak-anaknya, di mana dalam Kejadian 37 memberikan kepada kita informasi bahwa Yusuf bermimpi bahwa ada berkas-berkas yang dimiliki oleh kakak-kakaknya sudut menyembah berkas daripada Yusuf, dan kemudian mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan ke-11 bintang sudut menyembah kepada Yusuf. Itu membuat mereka marah dan mereka menjual dia ke tanah Mesir. Yusuf di Mesir tinggal di rumah Potifar. Dalam perjalanan ini Yusuf jatuh bangun dan pada akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Ini merupakan bagian penting latar belakang kenapa sampai orang Israel ada di tanah Mesir. Pada akhirnya dalam Kejadian 46 firman Tuhan memberikan kepada kita informasi bahwa Yakub dan keluarganya mereka berpindah dari tanah Kanaan menuju ke tanah Mesir. Itulah sebabnya kenapa mereka ada di tanah Mesir pada saat itu. Kemudian yang kedua, apakah setelah Yusuf meninggal dan terjadi beberapa pergantian Firaun, bangsa Israel tetap hidup dalam situasi yang menyenangkan? Setelah kematian Yusuf, dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 8 memberikan informasi kepada kita bahwa penguasa yang baru tidak mengenal siapa Yusuf, dan itu merupakan bagian penting kenapa sampai orang-orang Israel mereka ditindas, karena semakin banyak mereka bertambah di tanah Mesir. Ada beberapa pergantian Firaun, diantaranya Ahmose, Amenhotep I, kemudian Tutmose I, dan pada akhirnya Tutmose III yang memimpin pada masa keluaran bangsa Israel. Ini semua pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal Yusuf dan memperbudak orang Israel selama mereka ada di tanah Mesir. Selama ini bangsa Israel diperlakukan dengan tidak baik dan jahat oleh pemimpin-pemimpin tersebut.
Inilah dua pertanyaan penting yang menjadi ringkasan pelajaran kita di hari Senin. Setelah kita melihat akan dua pertanyaan penting sebagai ringkasan pelajaran kita tiba pada dua pertanyaan penerapan. Yang pertama adalah, apakah Allah membiarkan umatnya dalam situasi tertindas ketika mereka ada di istana Mesir? Kalau kita kembali ke belakang, kita akan dapati bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan dan bahkan melupakan umat-umatnya pada saat itu. Di mana Allah sangat memperhatikan mereka, berupaya supaya mereka terlepas dari perbudakan di Mesir. Aplikasi rohani bagi kita dalam ayat firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 19 dan 20 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemudian, pernahkah Anda merasa ada dalam situasi yang terpuruk dan membutuhkan pertolongan orang lain? Saya rasa pernah ya. Ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, ingatlah sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di istana Mesir. Allah selalu ada dalam setiap situasi yang mereka butuhkan. Mazmur 34 ayat 16 dan 18 juga memberikan kepada kita penekanan pelajaran rohani yang penting. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan akan melepaskan kita, akan menolong kita ketika kita datang mencari Tuhan dalam setiap kebutuhan kita. Saya percaya pelajaran rohani daripada bangsa Israel di tanah Mesir menjadi bagian penting bagi kita untuk tetap percaya dan yakin kepada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Shalom, dimanapun Anda berada. Sekarang ini banyak umat-umat Tuhan yang bertanya-tanya, bagaimana tentang perlindungan Tuhan? Adakah Tuhan menjaga umatnya, memelihara umatnya, melindungi umatnya di saat-saat genting? Pertanyaan aplikasi yang kita akan jawab pada pelajaran ini adalah, bagaimana perlindungan Tuhan terhadap umatnya? Apakah Tuhan melindungi umatnya, menjaga umatnya? Di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 ini kita bisa mendapatkan jawabannya. Di dalam kisah ini latar belakangnya adalah bahwa ada masalah yang terjadi. Ada ketakutan luar biasa dari orang-orang Mesir terhadap umat-umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 1, kelima, di sana disampaikan bahwa nenek moyang orang Israel yang datang dari tanah Kanaan ke Mesir, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya dan orang tuanya, beserta istri-istrinya, hanya sekitar 70 orang. Tetapi pada ayat yang ke-7, dikatakan ada pelebaran penduduk yang luar biasa. Mereka bertambah banyak, mereka berlipat ganda, mereka beranak cucu bertambah pesat dengan sangat dahsyat. Dan dikatakan mereka memenuhi bangsa itu. Disinilah ketakutan atau masalah itu muncul. Raja membuat satu keputusan, yaitu bahwa orang Israel ini harus ditindas dengan pekerjaan yang begitu berat, sehingga bisa memusnahkan mereka. Dan kepada para bidan yang ada, dikatakan mereka harus membunuh bayi laki-laki yang ada. Kalau perempuan bisa hidup. Di ayat yang ke-16, Raja Mesir atau Firaun mengeluarkan perintah. Kalau anak itu laki-laki, harus dibunuh. Tetapi jika anak perempuan, biarlah dia hidup. Maksud apa dari Raja Firaun ini? Ini dimaksudkan agar garis keturunan dari penyebaran bangsa ini akan berakhir. Apabila hanya perempuan yang dibiarkan hidup, pada saat anak-anak ini akan dewasa, maka mereka akan memerlukan pasangan hidup. Dan bisa saja akan terjadi pernikahan campuran. Dan apabila pernikahan campuran orang Israel dan orang bangsa yang lain atau bangsa Mesir yang ada pada saat itu, maka secara entitas kawin pencampuran ini akan menyebabkan identitas bangsa Israel akan tidak ada lagi. Nah, disinilah juga setan bekerja untuk menggagalkan rencana keselamatan, di mana sumber
atau asal-usul dari Isa Al-Masih atau Yesus itu akan berasal dari Israel. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan menolong umatnya. Tuhan memelihara akan umat-umatnya. Dan bisa saja Tuhan menggunakan akan hal-hal yang mustahil. Tuhan menggunakan kedua bidan, Sifra dan Pua. Yang keduanya dicatat dalam kitab, mereka bukanlah orang Israel. Tetapi Tuhan menggunakan mereka. Tuhan menolong orang Israel melalui kedua bidan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Di dalam keadaan genting sekalipun. Dan Tuhan akan muncul dan Tuhan akan membela umat-umatnya. Nantikanlah Tuhan, Immanuel. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran hari Selasa. Bagaimana teladan iman dari bidan-bidan ini? Bidan-bidan ini bukan hanya mengetahui hal yang benar atau prinsip-prinsip yang benar, tetapi juga melakukan hal-hal yang benar pada saat tekanan yang begitu besar dari pimpinan mereka. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Di dalam tugas tanggung jawab kita, baik sebagai seorang guru dan juga mungkin sebagai pegawai di bidang kesehatan, sebagai seorang perawat atau seorang karyawan swasta. Di dalam beberapa hal kita diminta untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau prinsip-prinsip Tuhan. Disinilah integritas kita kepada tugas kita dan loyalitas kita kepada Tuhan diuji. Apakah kita tetap setia dan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Kisah 5 ayat 29 memberikan motivasi, kekuatan kepada kita pada saat kita berhadapan dengan situasi atau kondisi seperti ini. Kisah 5 ayat 29 firman Tuhan katakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di sini Petrus dengan kandasnya menekankan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah suatu hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Pada saat kita diperintahkan untuk bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saat itu bersinggungan dengan kehendak Tuhan, prinsip Tuhan, maka yang hal itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam kisah ini sangat jelas dalam Keluaran 1 ayat 17 dikatakan bahwa bidan-bidan ini takut akan Allah. Mereka setia kepada Allah. Mereka menuruti akan kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan apa yang raja perintahkan, apa yang Firaun katakan, apa yang pimpinan katakan, apa yang raja perintahkan, mereka tidak lakukan. Tapi mereka lebih takut kepada Tuhan. Bagaimana? Dengan cara membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan di dalam segala kondisi, karena Tuhan menghargai umat-umatnya yang setia dan taat kepadanya. Seburuk apapun keadaan yang terjadi di sekitar saudara ataupun keadaan buruk yang menghampiri kehidupan kita, marilah kita tetap bertekad untuk selalu tetap percaya kepada Allah. Allah sekali lagi mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan Musa, dan Allah sudah mengerjakan itu dengan baik di dalam hidup Musa. Allah juga punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Jadi marilah kita memberikan ruang di mana Allah boleh mengerjakan itu, Allah boleh menaruh rencananya di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Ketika Musa menerima pendidikan yang terbaik di Mesir, Musa merasa bahwa semua itu tidak ada gunanya. Dia berpikir masih lebih baik dia mencari Allah dan kebenarannya. Masih lebih baik dia hidup dekat dengan Allah dan melayani pekerjaan Tuhan. Semoga ini juga menjadi pelajaran yang terindah yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita untuk selalu tetap setia mengenal Allah dan hidup di dalam pelayanan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memeliharakan kehidupan Musa di dalam berbagai situasi yang
Musa hadapi. Tuhan yang sama juga, itulah yang akan memeliharakan kehidupan saudara dan saya dalam berbagai macam situasi yang ada di sekitar kita. Dan ini menjadi pelajaran yang begitu luar biasa untuk kita semua yang kita boleh dapati dari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Saudara-saudara, pelajaran hari Kamis berbicara tentang perubahan rencana. Landasan pelajaran hari Kamis diambil dalam buku Keluaran pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25. Tokoh inti yang dibicarakan dalam pelajaran hari Kamis adalah Musa. Siapa Musa? Musa adalah seorang Ibrani yang tumbuh besar di kerajaan Mesir. Pada suatu ketika dalam kehidupannya di dalam kerajaan, dia berjalan-jalan di sekitar kerajaan Mesir dan dia melihat kerja paksa yang dilakukan oleh orang Ibrani. Lalu dia mendapati bahwa ada seorang Ibrani yang dipukul oleh seorang Mesir. Lalu dia datang dan membelah ataupun melindungi orang Ibrani tersebut. Lalu dia membawa orang Mesir tersebut, dia menghilangkan nyawanya, bahkan menguburkan dia secara diam-diam. Karena dia merasa tidak ada yang melihat. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ada dua orang Ibrani yang bertengkar. Dia datang dan menanyakan masalah mereka. Lalu satu di antara mereka berkata, "Apakah engkau adalah hakim yang diutus untuk bertanya kepada kami? Dan apakah engkau juga akan membunuh kami dan menguburkan kami secara diam-diam, seperti yang kau lakukan bagi orang Mesir itu?" Lalu singkat cerita, Musa melakukan pelarian ke Midian. Ellen G. White katakan dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 290, tindakan yang dilakukan oleh Musa adalah sebuah tindakan pemberontakan, tindakan untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan Mesir. Dan Firaun memerintahkan bahwa Musa harus segera dihukum mati. Dan saudara-saudara, apa aplikasi dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Musa ini? Seringkali saya dengan saudara, kita sama seperti Musa. Kadang-kadang ada dosa-dosa kesayangan yang kita lakukan karena kita tahu bahwa tidak ada orang yang melihatnya. Apakah sesama kita umat Tuhan ataukah orang-orang di sekitar kita? Tetapi kita tahu ada Tuhan Allah kita di sorga yang sementara melihat setiap tindakan kita. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ada panggilan yang diberikan bagi Musa untuk menjadi pemimpin walaupun dia adalah seorang yang telah melakukan sebuah pelanggaran. Saya dengan saudara, ketika kita melakukan dosa, jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena ada jaminan di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Tuhan kita akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan saudara, Roma pasal 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berarti saya dengan saudara, tidak ada kata terlambat untuk mereformasi kehidupan kita. Seburuk apapun kehidupan kita, asalkan kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Umat-umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena tuntunan kuasa roh-Mu membuat kami boleh memahami akan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang telah membagikan. Kami percaya Allah yang telah beserta dengan bangsa Israel adalah Allah juga yang beserta dengan kami saat ini. Semua pergumulan kami, semua yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan memiliki jalan keluar dan Tuhan yang akan memberikan kami kelepasan dan keselamatan. Tuhan akan memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih karunia, anugerah, dan rahmat-Mu, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani, Tuhan curahkan dan limpahkan bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.